Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Iya, terima kasih pada kesempatan hari ini. Perkenalkan, saya Ratih Dwi Praswati dari SMK Ma'arif N.U. Tirto, Kabupaten Pekalongan, ingin mencoba mensimulasikan tugas IHT pada kelompok kami. Sebelumnya, Bapak Ibu Guru, bagaimana kabar hari ini ya? Baik, Bu. Alhamdulillah, baik Bu, ngantuk. Sehat Alhamdulillah, ya, tetap walafiat. semangat. Ya, pertama ini kita dalam menyampaikan IHT ini, kita coba untuk membangun kesepakatan dulu ya. Semua harus on cam, ya, tidak Oke, boleh unmute ya, supaya biar membangun saling menghargai. Siap. oke, Bu. Oke, sebelumnya kita lakukan ice breaking dulu ya untuk menyegarkan semangat Oke, kita. Bu. Ya, ini sambung kata ya Bapak Ibu. Jadi nanti ice breaking ini saya pimpin saya sendiri. Kemudian nanti bergilir, misalkan saya tunjuk Bu Wahyu, Pak Wahid gitu langsung bergilir. Contohnya, Oke, Siap contoh, Bapak Ibu? Bu. contoh. Contoh dulu, Oke. contoh. Suatu hari Tono berjalan di hutan belantara. Monggo Bu Wahyu. Tono kurang kerjaan, Bu. Monggo Pak Wahid. Kerjaan yang dicari-cari sama Tono, Bu. Nah, pekerjaan dari Tono itu akhirnya dia ditembak polisi. Karena Polisi itu. iya, karena langsung Tononya mati. Soalnya tadi cari-cari kerjaan cari-cari itu akhirnya bingung dia mau ngapain, akhirnya ditembak sama polisi gitu. Polisi tidur. Iya. Oke. Oke Bapak Ibu, di sini saya coba ingin menyampaikan tentang pendidikan yang memerdekakan. Di layar sudah ada gambar apa itu? Ki Hajar Dewantara. Kejar Dewantara. Oke. Kemudian Ki Hajar Dewantara itu adalah tokoh apa? Kalau di Pendidikan, Bu. tokoh pendidikan. Tokoh pendidikan. Tokoh pendidikan. Kita kenal Ki Hajar Dewantara adalah tokoh pendidikan. Dari sekolah penggerak ini diharapkan kita dapat mengambil filosofi pendidikan dari beliau, yaitu apa? Pendidikan merdeka itu berdaya upaya dengan sengaja untuk memajukan hidup, pertumbuhannya, budi pekerti, rasa, pikiran, roh, dan badan anak dengan jalan pengajaran, teladan dan pembiasaan, jangan disertai perintah dan paksaan. Pembelajaran yang merdeka arti apa itu? Kalau di sini ditarik kemungkinan apa itu? Bu Wahyu mungkin ada pendapat dari uraian ini? Ya, pendidikan yang merdeka itu pendidikan yang tidak kaku, Bu. Fleksibel sesuai dengan apa ya? Keadaan sosial peserta didik. Oh ya, jadi pendidikannya seperti itu, menyesuaikan gitu ya Bu ya. Kemudian mungkin dari Pak Wahid? Pendidikan merdeka itu lebih melihat keadaan, kemampuan dari peserta didik. Ya, ya, karena pendidikan kita itu inginnya pendidikan yang merdeka, maka anak-anak diharapkan tidak hanya mendapatkan ilmu saja. Di sini ada kata-kata tumbuhnya budi pekerti, rasa, pikiran, roh, dan badan anak dengan
jalan pengajaran dan teladan, pembiasaan jangan disertai perintah dan paksaan. Ya, artinya anak-anak disuruh bebas, gitu kan? Merdeka. Nah, arti kita ada perbandingannya. Pendidikan di masa kolonial Belanda. Di sini coba lihat, ada 2 ilustrasi. Yang pertama, apa itu? Gambar yang pertama apa itu, Bu Wahyu? Pembelajaran bersama Belanda, Bu. Yang belajar siswa Pribumi. pribumi atau asing? Orang pribumi diajar sama Belanda. Bukan, Bapak. Ini adalah orang-orang Belanda yang diajar oleh pengajar pendidik dari Belanda dengan fasilitas. Kita bisa dilihat di situ, di belakangnya ada gambar. Kemudian guru juga menjelaskan dengan alat peraga. Jadi siswa-siswa Belanda, kolonial Belanda itu dididik dengan menggunakan fasilitas yang ada. Jadi di sini siswa dari Belanda tersebut bisa belajar dari gambar-gambar tersebut, bisa belajar dari alat yang digunakan oleh pengajar dari Belanda. Kita coba lihat ke gambar yang kedua. Monggo cermati gambar yang kedua. Pribumi. Pribumi. Model. Yang diajar, Sinten Pak Wahyu, yang diajar siapa? Yang diajar orang pribumi juga. Ya, yang pengajarnya? Orang pribumi. Ya, betul sekali. Bu Wahyu? Ya, Bu, sama. Sama, nggih. Ini pendekatan yang dilakukan adalah satu-satunya sumber Satu arah. belajar satu arah. Karena apa? Yang memberikan transfer ilmu hanya satu. Kita lihat di sini minim sekali gambar ini, gambar ada satu. Ya. Kemudian berpusat pada satu guru. Artinya di sini Bapak Ibu bisa melihat pengajar menggunakan buku. Ya, kita bisa membayangkan seperti apa? Seperti ceramah. Metode itu dilakukan seperti ceramah. Ceramah khotbah yang biasa kita dengar di masjid itu. Jadi satu arah. Tidak difasilitasi seperti tadi yang Belanda. Iya, dia ada alat peraganya, dia sudah ada gambar-gambar yang mendukung pembelajarannya. Tapi kalau pribumi tidak. Dia hanya bersumber dari pengajarnya itu. Siswa tidak difasilitasi apapun. Ya, ya. Sampai sini ada pendapat atau belum? Belum, Bu. Oke, next ya. Dari gambar ini, monggo dicermati Bapak Ibu. Mungkin dari Pak Wahid dulu. Pembelajaran sekarang itu pripun? Kalau di sekolah kami sudah menggunakan pembelajaran modul sekarang ya, di mana bisa dididik, kita latih untuk belajar mandiri, mencari informasi selain sumber buku yang ada di perpustakaan. Oh gitu ya. Bu Wahyu? Ya, kalau saya lihat masa sekarang itu sekolah itu tidak harus di ruang kelas, Bu. Bisa di mana saja. Dan tidak harus ada papan tulis sama seorang guru. Jadi belajar itu bisa melalui apapun. Video YouTube atau macam-macam gitu. Jadi kelasnya itu lebih bebas sekarang. Iya, betul sekali. Di sini di masa sekarang ini, apalagi di masa pandemi seperti ini, siswa diharapkan bisa tetap mendapatkan informasi pembelajaran, dia
dia mandiri di rumah, kemudian dia akan dibangun dengan kerja kelompok, bebas berpendapat. Kemudian dia akan juga melakukan ujian online atau pada akhir pembelajaran. Kita ada lihat Bapak Ibu, di sini anak-anak melakukan pembelajaran secara online. Bisa tatap muka, bisa diskusi di luar, ataupun bisa mengerjakan di rumah. Kemudian bagaimanakah pengalaman Anda tentang penggunaan pembelajaran dari ilustrasi di atas? Tadi Bapak Ibu sudah menyampaikan, kalau di sekolahnya Bapak Ibu sudah mengarah sepenuhnya ya, atau belum? Kalau untuk sepenuhnya Atau belum. masih ada? Sedang beradaptasi, Bu. Ya, masih ada ceramahnya ya. Karena kita akan mengajunya tetap ke pendidikan yang lebih modern, artinya mengikuti perkembangan zaman. Kemudian pendidikan yang merdeka menurut Ki Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi anak itu kodratnya adalah bisa mencapai keselamatan, kebahagiaan. Artinya dia tidak merasa dipaksa-paksa ya, agar bisa tahu, agar bisa paham. Tapi dia diberikan kebebasan setinggi-tingginya. Nah, kalau dia diberi kebebasan otomatis bahagia enggak? Kalau bahagia. Nah, monggo. Apakah bahagia? Apakah dia akan melakukan pembelajaran dengan terpaksa? Kalau secara bebas bahagia. Ya, di mana memang hakikatnya kalau pembelajaran yang dibebaskan, itu anak akan membangun pribadi yang tidak tertekan. Ya, kita coba lihat selanjutnya. Apakah pernah peserta didik Anda mengalami kesulitan saat mengerjakan tugas yang harusnya sudah dikuasai olehnya? Kalau iya atau tidak, alasannya apa? Monggo dari Bu Wahyu dulu. Ya. Pernah enggak? Pernah, Bu. Nah, kemudian kira-kira mengapa? Karena ya mungkin belum bisa beradaptasi dengan budaya pembelajarannya gitu. Terus kayak apa ya? Ya sarana prasarana mungkin karena tingkat ekonominya macam-macam, jadi hambatannya ya beraneka ragam. Nggih. Kalau Pak Hiyat, dari Pak Hiyat gimana? Pernah enggak? Kalau jelas sih pernah ya, peserta didik kita mengalami kesulitan. Kemudian alasannya kenapa? Alasannya ya karena yang pertama dia terpengaruh dengan lingkungan, karena kebanyakan juga teman-temannya yang tidak di sekolah, jadi dia terbawa dengan suasana yang santai, seperti itu. Jadi kira-kira solusinya apa? Kalau Banyak faktor ya. Kalau solusinya sih ya kita mengarahkan agar boleh berteman, tetapi kira-kira teman yang dapat menguntungkan kita, mengarahkan kita ke hal-hal yang lebih baik. Iya, karena tujuan pembelajarannya adalah salah satu mencapai capaian pembelajaran ataupun kemampuan peserta didik tersebut. Ya, mungkin ada fase-fase atau di mana anak itu saya sudah merasa bisa kok, saya sudah merasa ini, tetapi setelah dikonfirmasi ternyata apa ya, kurangnya pengetahuan dengan lingkungannya. Kemudian yang kedua, pembelajaran yang tepat untuk peserta didik harus disesuaikan dengan tingkatan kemampuan dari
peserta didik tersebut. Artinya kita diharapkan bisa mendeteksi kemampuan dan kemauan peserta didik secara individu. Kita mungkin dengan metode pembelajaran. Kalau anak-anak sekarang lagi booming apa ya? Selain TikTok, YouTube, apa ya? Aplikasi apa ya? Snackers mungkin ya. Nah, kita bisa membawa pembelajaran matematika khususnya bisa ke arah situ. Anak-anak bisa mengumpulkan tugas di situ. Ataupun guru, ada loh guru yang eksis, Bapak Ibu guru yang eksis dalam TikTok juga bisa membuat pembelajaran atau apa ya, kita itu ikut ke situ, membaur di situ, kita bangun ke situ. Jadi anak tidak jenuh dalam pembelajaran. Ya. Anak-anak sekarang kalau ditanya cita-citanya, dia ingin jadi TikTokers, YouTuber. Nah, kita coba menyesuaikan menggunakan teknologi yang berkembang. Ya. Jadi mungkin materinya bisa dimasukkan lewat YouTube, mungkin apa pemaparannya, presentasinya, jawabannya bisa dilewat WA ataupun menggunakan platform-platform digital yang dikuasai anak ataupun belum dikuasai anak yang ingin coba kita tujuannya apa? Misalkan harus bisa model ya, anak-anak dibawa ke situ, diperkenalkan. Tapi kalau pembelajaran seperti itu biasanya mereka tertarik enggak? Kalau pakai model, kalau ya tertarik enggak? Kalau ke dalam penggunaan teknologi kekinian mungkin tertarik sih Bu. Tergantung kita mengemasnya. Iya betul. Tadi dibawa ke apa? Kegemaran anak apa yang lagi disenangi anak apa? Kita coba yang mengalah. Istilahnya kita coba yang mengikuti mereka. Tapi dengan tetap pakai jalur ya Bu. Iya betul. Membebaskan, tapi juga harus mengawasi. Gimana ya? Bebas yang terkontrol mungkin ya. Jadi kebebasan bukan yang bebas-bebas. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum? Belum, Bu. Di sini ada pengajaran sesuai dengan capaian atau tingkatan kemampuan. Ya. Sekilas mengenai pembelajaran yang sesuai dengan capaian atau tingkatan kemampuan. Tujuan pembelajarannya adalah menggunakan pendekatan apa gitu ya. Kemudian peserta didik tidak terikat dalam tingkatan kelas. Jadi ya tidak ada istilah tidak naik kelas, diharapkan seperti itu. Pada zaman kita dulu ada enggak Bapak Ibu yang ada istilah, pernah dengar enggak? Anak itu tidak naik kelas, anak itu naik kelas. Pernah dengar enggak? Pernah. Ya, karena apa? Mungkin alasannya apa kenapa tidak naik kelas? Wahyu? Ya, nilainya jelek, Bu. Nah, nilainya jelek. Akhirnya anak tidak naik kelas karena satu pelajaran. Ya enggak? Padahal di pelajaran lain anak nilainya bagus. Itu menjadikan anak itu harus menguasai semua, berarti harus bagus semua di semua pelajaran. Padahal tujuan pembelajaran itu bukan itu. Jadi menciptakan manusia yang berharganya itu, bahagianya itu kurang. Bahagia kan mungkin di pelajaran matematika dia dapat nilai 9, tapi karena olahraga pelajaran yang lain kurang, maka langsung divonis tidak naik kelas. Apa ya dulu kalau di era kita itu ada yang hampir dikasih tinta dengan merah. Warna yang lain. Iya, merah. Iya, merah. Iya, rambut merah. Iya, ada zona merah sekarang. Ya. Kalau dulu itu memang seperti itu. Rapot enggak tidak naik kelas tapi ada nilai merahnya. Nah, diharapkan sekarang itu tidak, anak itu tetap naik ke level ke fase berikutnya. Kalau tidak bisa menghubungi atau bisa
cari bantuan ke Bapak Ibu guru untuk menguasai mata pelajaran atau capaian pembelajaran yang belum dipahami. Yang ketiga, setiap fase ataupun tingkatan tersebut mempunyai capaian pembelajaran yang harus dicapai. Setiap fasenya. Anak-anak memiliki fase-fase dalam belajar. Jangan dipaksakan. Anak yang seharusnya di fase ini harus bisa. Apa sih yang namanya? Akselerasi. Nah, akselerasi itu tidak semua anak harus sama, seragam. Itu tidak. Ya, harus diperhatikan setiap fasenya. Karena tingkatan fase anak itu berbeda-beda untuk mencapai pembelajaran yang harus disesuaikan. Kemudian yang poin ini terakhir, kemajuan hasil belajar akan ditentukan berdasarkan evaluasi pembelajaran. Nah, kemajuan hasil belajar. Anak itu akan maju atau mundur hasil belajarnya itu berdasarkan evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran. Aman ya. Kemudian ya, ada lagi satu lagi apa? Sumatif. Ya. Di sini asesmen awal ya. Jadi anak didiagnosa dulu sukanya apa, latar belakangnya bagaimana. Kemudian di tahap perencanaan merencanakan modul ajar yang akan digunakan itu seperti apa, metodenya apa-apa. Kemudian yang terakhir adalah pembelajarannya, adalah eksekusinya. Jika nanti dirasa ada hambatan di sini, di asesmen, itu bisa langsung ditangani. Ataupun ketemu hambatannya adalah di perencanaan, kita bisa mencari solusinya, dicari dari asesmen. Jadi tingkatannya ke belakang, kita evaluasi masing-masing. Begitu Bapak Ibu Guru. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup jelas, Bu. Jelas ya. Nah, kalau sudah cukup jelas, apa yang bisa kita ambil dari pembelajaran yang memerdekakan tadi? Monggo dari Pak Wahid terlebih dahulu. Oke. Intinya pembelajaran itu harus lebih melihat ke siswa, peserta didik yang sebagai pelaku atau sasaran kita. Lebih mengenal karakteristik, kebiasaan, kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik kita. Seperti itu mungkin. Iya. Menurut Bu Ayu? Ya, pendidikan yang memerdekakan itu memberikan ruang sebebas-bebasnya untuk mengembangkan potensi diri, meraih cita-cita yang diinginkan. Jadi setiap anak itu punya cita-cita beda-beda, itu kita fasilitasi. Oh, ya. Berarti refleksinya yang kita hari ini adalah melaksanakan pembelajaran itu harus selalu memperhatikan perbedaan individu. Belum tentu apa yang kita lakukan itu sesuai dengan kebutuhan siswa. Terima kasih. Ini nanti untuk materi hari ini bisa di-download di alamat ini, ya, Bapak Ibu, nanti bisa tinggal klik materinya. Iya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.